Marilah kita membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Marilah kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang bernomor genap. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Imamat pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Marilah kita membaca berganti-gantian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak cembu di korban penghapusan itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemah yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini nanti di ayat 13 sampai ayat yang ke-21, bahkan selanjutnya tata cara bagaimana orang membawa korban itu sama. Namun yang pertama-tama ditujukan kepada imam besar. Lalu kemudian di ayat 13 itu nanti segenap umat Israel. Lalu ayat 22 itu adalah salah seorang pemuka, tokoh adat katakanlah, ketua suku, kepala suku. Lalu nanti di ayat 27 adalah rakyat jelata. Jadi Tuhan mengatur tata cara bagaimana yang namanya korban penghapus dosa, tapi dibagi-bagi kategori level setiap umat ya. Pertama-tama kepada pemimpin terlebih dahulu, imam besar, lalu kepada umat Israel, lalu kepada kepala suku, lalu segenap rakyat jelata. Dan ini semua mirip. Silakan nanti Bapak Ibu baca. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita berdoa bersama. Saya meminta untuk Bapak Ibu boleh berdoa buat kiri dan kanan. Tadi sudah bersalaman, jadi harap diingat mukanya gitu ya. Berdoa buat kiri dan kanan, depan dan belakang. Dan saya juga meminta agar Bapak Ibu juga berdoa bagi saya ya. Mari kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memberkati kami di waktu-waktu yang lampau, maka kiranya kami juga mengemis kepada Tuhan untuk kiranya Tuhan berkenan memberikan anugerah-Mu kepada kami pada saat ini, di momen yang khusus ini, di mana kami akan menghadap Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang tidak dapat kami mengerti dari firman-Mu, karena firman-Mu dalam bahasa yang sederhana namun punya kedalaman yang sangat dalam. Oleh karena itu hamba-Mu secara khusus meminta agar kiranya Tuhan mengaruniakan karunia untuk kami boleh memahami, sehingga tidak hanya hamba Tuhan namun juga jemaat-Mu, kami sama-sama dipelihara oleh firman, kami sama-sama diteguhkan oleh firman, dan kami dipertumbuhkan oleh firman,
dan firman memberikan evaluasi maupun kritik kepada kami, untuk kami mengarahkan hati kami sungguh-sungguh mencintai dan mengenal Tuhan. Tuhan berkatilah segenap kami yang hadir pada hari ini. Dan hamba-Mu memohon kiranya Tuhan memberikan firman-Mu, sebab hamba-Mu ini tidak layak untuk mentutur katakan firman-Mu yang suci dan yang agung itu. Dan oleh sebab itu hamba-Mu memohon kiranya Tuhan boleh menolong hamba-Mu dalam segala kehinaannya, karena hamba-Mu bukan sedang mentuturkan firman-Nya, bukan, tapi sedang mentuturkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagaimana Tuhan telah beranugerah pada kami di kebaktian sebelumnya, anugerahkanlah kiranya kasih karunia-Mu kepada kami sekalian di kebaktian hari ini. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa dan syukur kami kepada Bapa di sorga. Amin. Sekedar ini ya Bapak Ibu, kita lihat sebentar untuk gambar pakaian imam besar yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Silakan tim Aufi. Ya, ini adalah pakaian yang diberikan oleh imam besar. Bapak Ibu boleh lihat nanti di dalam Keluaran pasal yang ke-28. Di situ tampak sepertinya pakaian imam besar ini sepertinya biasa aja gitu ya, apalagi dia ngeker gitu ya, ceker ayam gitu. Tapi kalau dilihat di bagian jidatnya gitu ya, di bagian dahinya itu ada semacam ukiran Tuhan adalah kudus semesta alam, dan itu dari emas ya. Ini bukan emas dari pasar atom ya Bapak Ibu. Saya sedang tidak mengenai emas yang dari pasar atom, bukan. Dan juga tidak, kalau Bapak Ibu ada yang penjual emas di sini, saya sedang tidak ini juga ya. Ini langsung dari Tuhan gitu ya. Lalu kemudian di bagian dada itu ada piringan emas juga, lalu kemudian ditempel yang namanya batu permata. Ada 12, ada 4 baris, 3 kolom, masing-masing mewakili 12 suku Israel. Bapak Ibu boleh lihat, ini bukan batu akik ya, ataupun juga batu akik dari Martapura, lewat itu semua. Ini benar-benar batu permata yang sangat spesial sekali, dan ada 12. Dan nanti di bagian bahunya itu ada onyx ya, batu permata juga yang menghubungkan baju efod dan segala macam. Dan warna baju ini adalah warna ungu. Ini bukan mewakili, maafkan, para janda gitu sebagaimana kaum modern bilang, bukan. Pakaian berwarna ungu itu sangat spesial dan hanya diberikan kepada para raja-raja, orang-orang yang sangat bangsawan. Dan Tuhan menginginkan agar imam besar itu memakai pakaian berwarna ungu yang sangat mahal. Ini adalah pakaian yang diberikan kepada kita di dalam Keluaran 28 mengenai detail-detailnya, nanti Bapak Ibu boleh membaca. Oke, terima kasih. Dan hari ini kita akan memahami mengenai korban penghapus dosa yang Tuhan firmankan kepada Musa untuk kemudian mengkritik atau memberikan sebuah ujaran peringatan kepada imam. Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa kadang-kadang waktu kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Imamat adalah buku yang sering dilewati. Haleluya, bukan? Kayaknya Kertajaya sangat rajin membaca Alkitab. Ya. Biasanya Kejadian menarik sekali, Keluaran seru sekali, Bilangan wah mantap. Walaupun ada nomor-nomor tidak ngerti gitu, nggak genah apa ini maksudnya. Tapi Imamat, walah, opo iki ya? Ini korban-korban toh, lalu kemudian ada ini, syarat ini dan syarat itu. Tampaknya kemudian akhirnya dilewat gitu. Imamat lewat dulu, lalu masuk kepada Ulangan, masuk kepada Yosua, Hakim-Hakim, lalu kemudian sampai kepada Wahyu. Puji Tuhan, haleluya. Dan Imamat tinggal gitu ya. Imamat adalah buku yang tidak populer ya untuk dibaca di kalangan umat Kristen bahkan hari ini. Karena ada banyak hal-hal yang tampaknya menjemukan, karena itu soal aturan tata cara bagaimana akhirnya orang bangsa Israel itu diatur untuk masuk ke dalam kemah pertemuan. Ini adalah sebuah kemah di mana Allah hadir, dan oleh sebab itu untuk mempersiapkan kemah ini dimasuki oleh orang-orang Israel, makanya Tuhan mempersiapkan agar segenap bangsa itu memperhatikan bagaimana tata cara berlaku untuk menghadap Tuhan. Saya pikir ini adalah hal yang perlu kita pahami bersama, karena
Karena mungkin ya di dalam perjanjian lama nuansanya lebih menyeramkan, makanya kita mendapati sensasi yang sangat ada nuansa teror karena waktu orang beribadah, tidak ada satupun dari bangsa Israel yang mau masuk ke dalam kemah pertemuan. Coba pikirkan ini ya Bapak Ibu. Awal mula kemah suci itu ada di Taman di Eden. Karena penciptaan dari hari pertama hingga hari ke-6 itu bertujuan untuk menciptakan Temple of God ya di bumi ini. Lalu karena dosa itu masuk, makanya kemudian Tuhan tidak menginginkan agar dirinya berada di bumi ini. Sehingga kemudian nanti di dalam kitab Keluaran Tuhan menginginkan agar hanya beberapa orang saja yang boleh masuk ke dalam kemahnya di gunung di Sinai. Jadi awal mula Tuhan mau bersemayam di tengah-tengah umatnya. Lalu kemudian memilih tinggal di gunung. Jangan kemudian pikir ini gunung kawi gitu ya. Ini berbeda. Tuhan hanya ingin ditemui di tempat-tempat yang tinggi. Lalu kemudian Tuhan turun. Tuhan setelah dia turun, dia menginginkan sebelum umatnya itu masuk ke dalam kemah pertemuan, diajarlah sebuah tata cara untuk memasuki kemah pertemuan ini. Sedemikian panjangnya. Dan mungkin bagi kita yang membacanya sedemikian membosankannya. Karena melulu cuman bawa korban, lalu kemudian percik darah, lalu kemudian ada lemak-lemak, lalu kemudian dibakar, lalu dimakan dan segala macam. Tampaknya tidak ada semacam signifikansi pada kita. Namun sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dengan detail ya nanti di dalam imamat ini, ada banyak yang indah yang sedang Tuhan kerjakan, dan kalau ditarik kepada zamannya kita pun ini masih relevan sekali. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap dengan kita mengkaji mengenai korban penghapus dosa, Bapak Ibu sebentar untuk kemudian tidak memakai paradigma yang sekarang, kita menuju kepada paradigma yang Tuhan inginkan di dalam kitab suci. Nah, kita mulai perenungan kita di ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa. Kata dosa di sana ini tidak sama dengan tindakan yang tidak selaras dengan moral ya. Orang seringkali memahami dosa itu dalam konteks kita saat ini. Entahkah itu mengenai mencuri atau berbohong ataupun dosa-dosa yang lain yang kita pahami di zaman ini. Sebenarnya di bagian ini Tuhan tidak sedang berkata mengenai dosa sebagaimana yang kita pahami yang ada di dalam lingkup moral, bukan. Karena kalau itu berada dalam lingkup moral, Tuhan langsung memberikan hukuman untuk orang itu dirajam batu dan mati. Tetapi dosa di sini itu menyangkut masalah ritual. Ritual itu ada kalanya orang-orang meskipun tampaknya tidak sekontras yang moral, tapi Tuhan sedang mengajar bangsa Israel untuk kemudian memahami bahwa dosa itu tidak sekedar dipahami sebagaimana kita, tapi perilaku yang tidak selaras di hadapan Tuhan yang kecil sekalipun, yang tampaknya remeh sekalipun, itu Tuhan perhatikan dan harusnya engkau dan saya memiliki kepekaan akan hal itu. Kalau dalam konteks kita Bapak Ibu, telat gitu ya. Jam kita jam karet. Kalau hari ini dalam perjanjian lama, tidak ada satupun bangsa Israel yang berani menghadap Tuhan. Bahkan dengan berkata, "Oh Tuhan, terimalah aku." Gak ada Bapak Ibu. Itu bahkan di dalam kitab Keluaran. Itu para tua-tua bilang, "Oh Musa, hadirat Tuhan hadir. Kiranya kamu saja yang pergi menghadap Tuhan. Kami berada jauh-jauh dari sini." Kita hari ini kalau datang ke rumah Tuhan, puji Tuhan, haleluya, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kemurahan Tuhan sangatlah besar padaku. Kalau kata Patong, rupamu gitu ya. Dalam perjanjian lama tidak ada orang yang berani datang menghadap Tuhan dengan sembarangan. Gak usah berpikir mengenai bagaimana akhirnya pikiran itu di dalam ibadah benar-benar fokus. Untuk sekedar datang pun
dengan pakaian yang tidak pantas pun mereka tidak berani. Dan mereka bahkan tidak mau bahkan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita sangat gampang sekali berkata, Tuhan penuh kasih karunia kepadaku, maka aku dapat datang aja kapan saja, di mana saja, asalkan firman Tuhan belum mulai, ibadah belum telat. Dalam perjanjian lama tidak demikian, Bapak Ibu. Itu bangsa Israel tidak datang kepada Tuhan dengan sembarangan. Bahkan pun jikalau mereka diperkenankan untuk masuk ke dalam kemah pertemuan, mereka itu dalam perasaan yang penuh dengan teror, karena hadirat Tuhan itu benar-benar kudus. Dan bagian ini di ayat kedua, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa, seseorang yang diklaim di sana itu bukan dalam bahasa Ibrani ha-adama, atau bahasa Ibraninya ha-adama yang disebut dengan Adam, manusia yang dibentuk dari tanah, bukan, tapi menggunakan bahasa Ibrani nefes. Itu adalah nafas yang dihembuskan oleh Tuhan kepada debu tanah, supaya debu tanah itu menjadi pribadi yang hidup. Tapi nefes di situ tidak diterjemahkan sebagai jiwa atau nafas, tapi kepada pribadi atau jiwa yang hanya berfokus kepada bagian dalam. Ibaratnya kalau di dalam skema manusia ada bagian manusia yang berpikir keluar, tapi juga ada bagian yang bergerak ke dalam. Dan Tuhan sedang memberitahu bahwa apabila nefes, apabila orang itu terlalu memikirkan ke dalam, apabila terlalu menyoroti dirinya ke dalam, apabila kalau orang itu terlalu fokus kepada dirinya sendiri, maka Tuhan mencoba untuk menarik dirinya keluar. Karena di dalam kajian Tritunggal dari Bapak Kapadokia, Gregory Nyssa, Gregory Nazianzus, dan Basil yang Agung, yang kemudian dikaji ulang oleh teolog bernama John Ziziolas, manusia itu dicipta tidak boleh bergerak ke dalam. Karena Allah Tritunggal, pribadi, masyarakat Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka saling bergerak keluar. Itu yang disebut dengan gerakan ekstasi. Makanya ekstasi ini nanti dimanfaatkanlah dalam bahasa drugs ya. Ekstasi itu tujuannya untuk membebaskan. Tapi dalam bahasa Yunani, ekstasi dari dua kata, ek keluar, stasi statis. Jadi harusnya orang yang kemudian selaras dengan Tritunggal, karena Tritunggal itu bergerak keluar, makanya manusia itu tidak boleh bergerak ke dalam. Manusia itu tidak diperkenankan untuk fokus kepada dirinya, terlalu menyoroti dirinya, terlalu menzoom dirinya. Tidak. Manusia harus bergerak keluar supaya dia memahami segala sesuatu. Entahkah pemberian Allah melalui lingkungan, atau juga kehadiran orang-orang lain, gereja, negara, dan segala macam itu boleh diapresiasi di hadapan Tuhan. Dan waktu Tuhan menyinggung mengenai nefes, ada tulisan yang dikaji oleh scholar dari Jepang bernama Nobuyoshi Kyuchi. Ketika dia memberitahu bahwa kajian mengenai nefes ini menyangkut mengenai apa yang sekarang orang modern bilang filsafat eksistensial. Bagaimana akhirnya memikirkan eksistensi hidup, bagaimana memikirkan keberadaan asal mula hidup, bagaimana memikirkan tujuan hidup yang mulia, itu semua dibahas di dalam filosofi eksistensi. Tapi Alkitab sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa bagian eksistensi ini pun dikaji di dalam Alkitab. Dan Tuhan mendidik umatnya agar mereka tidak menyoroti dirinya ke dalam, itu diajar dengan cara membawa korban. Dan bagian pasal yang keempat ini adalah korban penghapus dosa. Dalam bahasa Ibrani, hata. Ini bukan Bung Hatta. Ya. Hata atau hatat. Menyembunyikan diri. Jadi ini bukan dalam dosa moral, tapi menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendengar kata frasa menyembunyikan dari hadapan Tuhan,
kita pasti ingat kejadian Adam dan Hawa. Ketika akhirnya mereka memutuskan untuk kemudian memakan buah pengetahuan, lalu kemudian terbukalah mata mereka. Yang tadinya sipit jadi belok. Lalu kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Oh Adam dan Hawa, di manakah dirimu saat ini?" Itu adalah sebuah awal mula yang namanya parafrasa menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Kita pahami ketika akhirnya Adam dan Hawa tidak selaras di hadapan Tuhan. Tapi waktu imamat ini dituliskan, dosa yang disebut dalam bahasa Ibrani hata atau hatat, ini tidak dipahami seperti halnya di dalam kitab Kejadian. Dan perhatikan Bapak Ibu, Tuhan datang kepada Musa untuk mengkritik yang namanya imam. Imam yang ditabiskan oleh Allah. Imam yang bertugas untuk membawa persembahan, memimpin liturgi ibadah. Tuhan pertama kali mengkritik pemimpin. Lalu kemudian nanti setelah pemimpin, Tuhan mengkritik segenap umat, bahkan kepala suku. Jadi pertama-tama di sini karena imam besar adalah tokoh yang sangat penting di dalam ibadah, tokoh yang sangat penting dalam tata liturgi untuk memasuki kemah pertemuan, makanya Tuhan berfirman kepada Musa agar firman-Nya ini mengenai tata cara korban penghapus dosa juga ditujukan kepada imam. Bayangkan Bapak Ibu, yang sudah ditabiskan pun menjadi imam besar tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari koreksi, tidak luput dari peringatan dari Allah. Tuhan pertama-tama memberikan peringatannya, ujaran kritiknya kepada Musa untuk dihantarkan kepada imam besar. Kenapa? Karena imam besar memegang peranan penting. Tapi pertanyaan kita adalah, kalau benar hata itu adalah menyembunyikan diri, lalu kemudian dosa di sini tidak ada dalam pengertian moral, lalu dosa apa sebenarnya atau hata apa sebenarnya yang dilakukan oleh imam sehingga dia harus dikritik, dia harus dievaluasi oleh Tuhan dan harus membawa korban, dan korbannya adalah lembu jantan Bapak Ibu. Kalau orang yang miskin ya, maafkan, golongan bawah, dia boleh membawa kambing, babi belum boleh waktu itu Bapak Ibu. Dia boleh bawa, yang paling miskin itu nanti adalah burung. Tapi kalau sudah sampai miskin sekali, dia boleh bawa tepung-tepungan. Tapi untuk imam tidak boleh membawa hanya sekedar domba, langsung lembu jantan. Pertanyaan kita sekali lagi again, apa sebenarnya dosa hata yang dilakukan oleh imam? Kalau Bapak Ibu lihat ya, imam itu punya kemuliaan tidak diinisiasi oleh dirinya. Kemuliaan imam itu datang dari Tuhan. Kemuliaan dari imam itu diberikan oleh Tuhan. Dan waktu dia ditabiskan oleh Tuhan menjadi imam, makanya dia harus punya tuntutan mengerti Torah atau Taurat. Nanti karena mereka menjadi pemimpin dalam ibadah, maka Taurat ini akan dieksegesis, akan disampaikan kepada umat Israel. Dan untuk menyampaikan Torah sedemikian jelas dan detail itu pun ada bebannya Bapak Ibu. Menjadi hamba Tuhan itu tidak gampang, kecuali pendeta karbitan ya Bapak Ibu. Cuma 3 bulan kuliah gitu jadi pendeta. Lalu kemudian berbahasa cakar laba-laba, siraba-raba. Gak tahu apa yang diraba-raba. Menjadi hamba Tuhan itu sulit. Untuk memahami firman Tuhan Bapak Ibu, Torah, dia harus kemudian menyelidiki secara mendetail apa-apa saja yang harus disampaikan kepada umat agar mereka itu mengertinya benar-benar tepat sekali, precise sekali. Tapi bayangkan, kalau imam akhirnya kecapean, lalu dia berkata, "Oh Tuhan, aku siang dan malam selalu kemudian menyelidiki firman Tuhan. Kapan aku memperhatikan diriku ya Tuhan?"
Keadaan inilah yang disebut dengan menyembunyikan diri kali pertama. Seorang imam menjadi hatta adalah akhirnya ketika imam itu, karena dia akhirnya seperti mengalami beban dan tidak menyerahkan kepada Tuhan, lalu kemudian akhirnya dia itu berfokus kepada dirinya, makanya membuat dia tidak bisa menyampaikan Torah dengan baik. Itulah poin yang pertama. Ketika para imam akhirnya menyoroti dirinya, makanya kemudian dia pasti akan memikirkan, oh Tuhan, aku telah siang dan malam, bahkan malam minggu pun aku tidak bisa menikmati malam minggu yang romantis. Aku malam minggu harus menyelidiki kitab suci, Torah-Mu. Aku sangat sebal dengan tugas ini. Itulah hatta yang pertama. Padahal Tuhan sedang menunjuk dia sebagai imam untuk memberikan penjelasan dengan baik mengenai Torah. Ini adalah poin yang pertama yang pernah dikaji oleh Bapak Gereja bernama John Chrysostom, Yohanes Chrysostomus. Poin pertama dari hatta ini adalah ketika imam akhirnya menyoroti dirinya, dia tidak mau lagi atau tidak berfokus lagi untuk kemudian menjelaskan dengan lebih detail mengenai firman Tuhan. Dan dia akhirnya tidak bisa menyampaikan apa maksud Tuhan dengan jelas kepada para umatnya. Bayangkan, kalau sampai imam aja menyampaikan Torah tidak detail sedikit, ada yang melenceng aja, umatnya langsung kesalahan. Langsung mengalami kesalahan. Dan Tuhan tidak menginginkan hal itu. Lalu apa hatta yang kedua? Hatta yang kedua adalah ketika imam itu akhirnya, waktu dia berfokus kepada dirinya, lalu kemudian dia mengalami overwhelm. Dia mengalami terbeban yang sangat berat sekali. Dan tidak mampu sekali. Sehingga akhirnya dia begitu narsis. Karena melihat umatnya ternyata tidak hanya terdiri dari orang tua saja. Ada remaja, ada pasutri, ada opa oma, ada anak kecil. Coba bayangkan begini Bapak Ibu. Menjadi pendeta itu untuk menyampaikan kepada orang dewasa karena takaran bahasanya sudah kompleks. Sangat gampang untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang dewasa. Tapi bayangkan begini Bapak Ibu. Menyampaikan doktrin Tritunggal kepada anak balita. Anak balita atau badut aja. Kita coba gini ya Bapak. Anak kecil itu kan gak tahu ya apa pikirannya ya. Cuman tinang-tinung. Itu anak kecil bisa ketawa gitu. Kita nggak tahu kan bahasa tinang-tinang itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Apakah selamat pagi? Hai kamu selamat pagi. Aduh cute gitu. Begitukah? Kita kan nggak tahu kan kalau diterjemahkan timang-timung, tinang-tinung. Tapi bayangkan, seorang imam harus memahami Torah dan dia harus menyampaikan Torah itu tidak hanya kepada kalangan orang tua, opa oma, orang tua, kalangan orang yang sudah dewasa muda, pasutri, remaja, pemuda, anak kecil. Capek Bapak Ibu. Apalagi menyampaikan firman Tuhan kepada anak kecil. Itu terlalu sulit. Menerjemahkan bahasa yang begitu kompleks dalam kalimat yang sederhana. Sangatlah sulit membuat para imam pastinya, bahkan sampai hari ini para pendeta, itu berurai keringat sampai berpuluh darah. Ini agak lebay lah. Dan para imam itu ketika dia harus menyampaikan Torah sedemikian detail karena dia harus menyampaikannya kepada seluruh kategori jemaatnya dengan baik. Tapi ketika dia mengalami hatta, seringkali akhirnya imam besar itu berkata, oh ya udahlah, pokoknya aku wes nyampaikan begini aja, wes pokoknya Tuhan berkarya dan jemaat pasti mengerti. Kalau hari ini Bapak Ibu, kalau saya khotbah kepada remaja, akan sangat berbeda sekali kepada anak kecil. Ekspresinya nggak sedemikian serius, ada sedemikian lucunya. Jadi saya adalah Rambo berhati Hello Kitty. Kalau pada orang dewasa saya nggak perlu cute-cutean. Karena kalau saya sampai cute-cutean Bapak Ibu, waduh, agak maafkan nih, jijik gitu ya lihat saya gitu. Tapi kepada anak-anak saya harus menggunakan ekspresi
Dan itu melelahkan sekali. Dan bayangkan ketika akhirnya imam itu harus menyampaikan seluruh Torah dengan jelas kepada seluruh kategori. Tapi ketika dia mengalami hatta, seringkali akhirnya dia, sudahlah pokoknya ini adalah firman Tuhan. Mau tidak mengerti itu adalah sisanya dari pekerjaan Tuhan. Aku sudah menyampaikan. Tapi kalau sampai seorang anak kecil pun tidak bisa memahami dengan baik, itu adalah kesalahan dari pemimpin yang menjelaskan Torah itu atau imam besar. Ini adalah poin yang kedua. Mereka akhirnya harus dituntut menjelaskan Torah dengan jelas, dengan memperhatikan konteks audiens, agar apa yang Tuhan inginkan dapat sampai kepada para audiens dengan kategori level pemikiran yang berbeda-beda. Poin yang ketiga adalah ketika para imam mengalami hatta, mereka tidak diperkenankan sembarangan untuk mengatur kemuliaan pakaian yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Coba bayangkan ya Bapak Ibu, tadi pakaian mereka itu diatur sedemikian rupa. Ini ada plat emas di sini, tulisan adalah kudus, kuduslah Tuhan. Lalu ada, ya kita pakai bahasa sorban, lalu ada baju efod, ada piringan emas, ada kemudian 12 batuk permata. Itu adalah kemuliaan yang Tuhan atur, agar kemuliaan Tuhan atur ini juga dirangkul oleh para imam besar. Tapi bayangkan Bapak Ibu, ada kalanya ketika orang itu ya, dalam konteks tertentu karena, sekali lagi, terlalu menyoroti dirinya, terlalu berpikir tentang dirinya dengan lebih kontras dibandingkan yang lain. Dia akhirnya kemudian lupa bertata krama, berperilaku untuk mengatur tata cara pakaiannya. Lalu entah bagaimana sembarangan. Lalu sorbannya yang tadi bagaimana, lalu taruh piringan segala macam agak sembarangan, mungkin agak miring segala macam. Dan imam tidak boleh melakukan hal yang sedemikian. Kita mungkin akan berpikir begini ya ampun, cuman pakaian tok. Cuman ini sudutnya enggak benar-benar prisas di tengah, agak miring sedikit. Bahkan ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat ya di dalam imamat, ketika ada api yang asing aja masuk ke dalam kemah, Tuhan bahkan tidak ada kayak kata sorry. Tuhan langsung menghajar anak dari Imam Harun dan mati. Apalagi cuma sekedar mengatur pakaian saja Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu di dalam konteks kita ya, kalau saya hari ini khotbah ya Bapak Ibu, dasinya agak gini ya, lalu gini. Kuasanya agak kurang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu gak akan memperhatikan cara saya berbicara. Tadi memperhatikan, aduh kalau bisa saya turun dari mimbar tuh saya bagusin dasinya. Gitu toh ya. Cuman hanya masalah dasi, ya, dasi tok. Itu bisa membuat fokus orang tidak kepada khotbah, tapi kepada dasinya. Kalau rambut saya hari ini ya kayak gini gitu. Bapak Ibu bilang, aduh ini hamba Tuhan harusnya rapi ya. Pengen turunin dia rambutnya yang jingkrak-jingkrak gitu. Gini loh, gitu loh. Sampai-sampai tidak bisa memperhatikan yang namanya bagaimana rambutnya ditata dengan baik. Karena saya tidak memperhatikan penampilan saya, ada yang salah dengan dasi saya, jas saya, rambut saya. Bapak Ibu jadi tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan kemudian berfokus kepada penampilan saya. Kira-kira katakanlah demikian. Itulah yang terjadi dengan imam besar. Itu tata cara sudah diatur oleh Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh menambah kemuliaan yang lain. Kalau sampai pun imam besarnya pulang dari Banjarmasin ambil emas Martapura gitu, gak boleh menambahkan kepada jidatnya di situ, tidak boleh. Sudah diatur emasnya, hanya emas yang kuatur inilah yang boleh kamu pakai. Tidak boleh menambahkan emas dari tempat-tempat yang lain. That's why kan kata kudus itu sebenarnya bukanlah sekedar kayak kudus. Kudus itu adalah dipisahkan dari yang lain. Karena kita ini mengikuti dan menyembah Allah, makanya kita secara otomatis terpisah dengan dunia. Dan Tuhan tidak menginginkan ada syariat-syariat yang lain
yang kemudian ditambahkan ke dalam pakaian para imam, sehingga imam itu akhirnya mengalami hata. Ini adalah 3 poin dari banyak poin yang diutarakan oleh Yohanes Kristotomus mengenai korban penghapus dosa, di mana akhirnya imam bisa mengalami 3 hal ini, dan mereka harus kemudian membawa korban. Bayangkan Bapak Ibu, setiap kali imam itu mengalami penyorotan diri ke dalam dirinya, terlalu berfokus kepada dirinya, dia diseret untuk keluar dan melihat kepada yang lain dengan cara pertama-tama memberikan korban. Seorang profesor Kate Ward bilang, korban itu ada nuansa aspek ekonominya. Kalau lembu jantan itu kan mahal sekali Bapak Ibu. Bahkan para imam pun seperti harus mengalami korban. Dia dirinya mengalami disiksa di dalam bagian aspek ekonominya. Karena dia harus membawa korban ini untuk kemudian ditahirkan oleh Allah. Sehingga dia kemudian boleh melangsungkan tata cara ibadah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga kemudian ketika akhirnya para imam yang tadinya menyoroti dirinya, dia kembali boleh kemudian ditarik keluar dan melangsungkan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Tapi bayangkan begini Bapak Ibu, kalau kita melihat hal ini mengenai kajian apa yang diberikan oleh Yohanes Kristotomus mengenai aturan imam gitu. Terus kita kadang-kadang juga agak sulit, nggak ada relevansinya bagi saya. Saya pikir Bapak Ibu jangan terlalu cepat-cepat berkata tidak ada signifikansinya bagi kita. Seorang imam dituntut untuk memahami firman Tuhan dengan jelas, dan tuntutan itu sampai sekarang berlaku juga kepada Bapak Ibu. Tidak hanya vikaris, tidak hanya pendeta yang diharapkan mengerti firman Tuhan dengan jelas. Bapak Ibu sebagai seorang bapak maupun juga ibu, Bapak Ibu juga menjadi pemimpin di dalam grup yang kecil yang disebut dengan keluarga. Dan jangan pernah sembarangan berkata, keluarga tok. Keluarga itu diinisiasi oleh Allah. Adam dihantarkan kepada dia seorang perempuan, penolong yang sepadan, bukan pembantu. Penolong yang sepadan menjadi cikal bakal keluarga, muncul dari situ anak-anaknya. Seorang kepala keluarga maupun juga seorang ibu juga dituntut untuk memahami firman dengan baik. Charles Wesley punya banyak saudara, itu bahkan mamanya setiap kali ada kesempatan berbicara kepada anak-anak, anakku Charles Wesley kesini. Sini anak, ikuti mamanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ulangi. Pada mulanya langit dan bumi. Ulangi. Pada mulanya Allah menciptakan. Mamanya jadi maskulin ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ulangi lagi. Allah menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, tidak hanya Charles Wesley, dipanggil lagi saudara. John Wesley ke sini. Charles Wesley kasih kisi-kisi. Mampus lu. Itu bukan kisi-kisi ya. John Wesley dipanggil. John Wesley ikuti mama ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah? Belum. Coba hafal. Allah menciptakan langit dan bumi. Ulangi sekali lagi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada 6 anak, seorang ibu harus memahami anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kelakuannya tidak jarang kan ya, berbeda-beda. Kalau ada seorang anak di dalam keluarga 4 laki-laki, ada aja yang satu kayak Rambo, satu begitu melo, satu begitu
ya sukanya di rumah, yang satu suka berpetualang. Dan seorang ibu dituntut memahami karakter anaknya yang berbeda-beda. Lalu dengan karakter yang berbeda-beda ini yang kemudian dipahami oleh seorang ibu, dia menghantarkan firman sekedar kayak mengulangi, anakku ikutilah mama. Dan kadang-kadang dalam keadaan bohwat gitu ya mamanya. Iki lo ya, kamu ini, itu anak kakakmu, cicimu tuh lebih gampang ya, kau ngajarin kamu tuh setengah mati gitu ya. Ini anaknya sopo ya, ini sumbangsi dari mama mungkin ya. Kalau udah kayak gitu ada yang jelek-jelek ya, salahin salah satu ya. Papa salahin, ini pasti bibit yang agak rendah ini dari mama, bibit yang unggul dari saya, laki-laki. Yang mama juga tidak, enak aja lu, ini bibit yang unggul dari saya, bibit yang lemah dari kamu. Lalu anaknya cuma kayak mandang-mandang, walah ini orang tua bagaimana. Orang tua dituntut untuk memahami karakter anaknya dengan baik. Dan memahami karakter anaknya ini, lalu kemudian membawa namanya, lalu mendoakan anak ini, menghantarkan firman ini dengan baik, agar anak ini terbiasa mendengarkan firman yang asli. Agar kelak kiranya Tuhan berkenan memberikan anugerahnya, anak ini boleh mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Kadang-kadang kan ya, sebagaimana para imam bisa bohwat karena kemudian terlalu banyak tugasnya, bagaimana harus memahami konteks audiensnya. Para orang tua juga kadang-kadang kalau tidak sabar, aku serahkanlah anak ini kepada Pak Doni, guru sekolah minggu Geri Kertajaya. Pokoknya Geri Kertajaya tempat penitipan anak sekolah minggu. Puji Tuhan, haleluya. Ya toh? Siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini berpikir sekolah minggu tempat penitipan anak? Itu guru sekolah minggu cuma ngajarinnya cuma 2 jam loh. Anak-anak itu bersama dengan Bapak Ibu lebih lama dibandingkan dengan guru sekolah minggu. Kadang-kadang guru sudah berusaha untuk mengajarkan anak-anak dengan baik, tapi maafkan again, Bapak Ibu bisa berkata kan, terlalu banyak tugasku. Aku seorang papa sudah kerja dari pagi sampai malam, tugas memelihara anak-anakku serahkan sama istriku. Istri bilang, enak aja lu, aku udah cuci piring sepanjang malam, cuci pakaian dan memperhatikan rumah, kamu kira kamu enak-enak aja? Gitu kan ya. Lalu bilang, pokoknya anak-anak ini gini ya, kamu anakku 1, 2, 3, 4, pokoknya kenal Tuhan, cinta Tuhan. Ya ampun, dipukul rata. Kita kadang-kadang Bapak Ibu dalam konteks berkeluarga aja bisa pukul rata, seolah-olah pokoknya kamu harus pahami seperti ini. Dan bayangkan Bapak Ibu, ini kalau dieskalasi dalam yang lebih besar, betapa sangat beratnya kan ya beban ini untuk memahami konteks di dalam satu keluarga, keluarga kedua, keluarga ketiga, ada banyak pergumulan yang berbeda-beda, dan seorang hamba Tuhan dituntut memahami dengan baik. Bahkan Bapak Ibu pun, kalau di dalam memiliki pertemanan dalam fellowship, tentu tidak sama dalam bertutur kata antara satu sahabat kepada sahabat yang lain. Itulah hata kalau kita tarik dalam konteks kita. Lalu apa yang berikutnya? Hata yang berikutnya kalau kita pahami sebagaimana imam besar itu tidak diperkenankan untuk menambal kemuliaan apapun di luar dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Maka dengan demikian juga sama dengan engkau dan saya. Bapak, Ibu dan saya punya kecenderungan ketika dievaluasi mengenai asal mula diri kita, kita menambalnya dengan kemuliaan yang lain, termasuk bersembunyi di balik pekerjaan, di balik yang namanya jubah, baju, di balik harta kekayaan, di balik nama keluarga. Tidak tahukah kamu ada polisi menstop Doni? Saya ini adalah pribadi yang sangat agung. Emang kamu siapa? Anak siapa rupanya? Aku anak Tuhan. Kita kadang-kadang suka memakai embel-embel, aku anak gubernur, aku anak pejabat ini, aku anak pemerintah ini. Tidak tahukah engkau siapa saya? Ini adalah hal yang sama dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa ditanya oleh Tuhan, di manakah kamu?
Mereka akhirnya menyayat daun pohon ara, lalu kemudian menimpakannya kepada tubuh mereka. Sudah menjadi sebuah hukum ketika orang ditilik kesalahannya, dia bersembunyi di balik jubah yang lain. Kita begitu sangat sulit untuk ditilik kesalahannya, lalu diajak untuk menjadi pribadi yang benar. Bapak, Ibu, dan saya berlindung seringkali di jubah yang lain-lainnya. Tapi perhatikan ya Bapak Ibu, coba kita perhatikan Kejadian pasal 11. Mari kita membuka Alkitab kita, Kejadian pasal 11. Saya baca ayat ketiga ya, Kejadian 11 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala, sebagai tanah liat. Kata mereka ayat 4, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Coba bayangkan begini Bapak Ibu, mereka ingin membangun kemasyuran dengan cara membuat menara sampai ke atas langit, tapi bahannya dari mana? Dari tanah liat. Ini mau meng-highlight, bahkan manusia pun membangun yang namanya kemasyuran dari tanah. Dari tanah. Tidak dikatakan dari emas, tidak. Dari tanah. Dari tanah yang dipijak-pijak itu, dari debu tanah, dibentuk menjadi tanah liat, batu bata. Dibangunlah menara yang sampai tingginya ke langit. Bahkan ya, untuk memasyurkan namanya manusia di dalam cerita Menara Babel, membangunnya aja dari bahan yang sangat rendah. Dan berhati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau mencari kemuliaan tidak berdasarkan Tuhan, jangan-jangan engkau membuat kemasyuran namamu mirip seperti orang-orang di Menara Babel, membangun dari bahan yang sangat rendah sekali, seolah-olah memperlihatkan, oh dunia perhatikanlah aku, tampilanku seperti ini, aku keturunan bangsawan, perhatikanlah rupaku. Tapi ternyata kemasyuran yang dibangun juga dari dunia sini, bukan dari dunia sana. Itu kenapa ya Bapak Ibu, terakhir ya, menutup khotbah kita. Di dalam Yesaya pasal 53, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53. Ayat yang ketiga, mari kita membaca, melihatnya. Mari kita membaca bersama Yesaya 53:3. 1-2 ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini bahasa yang tidak tepat ya. Dalam terjemahan Ibrani ini seharusnya bukan sehingga orang menutup mukanya, tapi dianggap dia seperti orang yang menyembunyikan dirinya dari dirinya. Agak aneh ya kalimatnya. Dia seperti orang yang menyembunyikan dirinya dari dirinya. Kalau hari ini ada Kristus di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kita akan berlaku sama bahwa kita akan memandang Yesus itu tidak layak berada di gereja GRI Kertajaya. Why? Karena penampilannya begitu buruk ya. Ya, Da Vinci menuliskan atau melukiskan dengan begitu ada maskulin dan sisi feminimnya, dan penampilannya begitu indah. Tapi ya Bapak Ibu, berdasarkan deskripsi ini dan Yesaya 53 ini bahkan dihilangkan dari kitab Yahudi. Itu deskripsi mengenai Yesus Kristus itu panoramanya itu seperti tak punya penampilan. Dan menarik kan ya, Kristus kita waktu inkarnasi dia menyembunyikan kemuliaannya dari dunia ini. Kenapa? Kemuliaannya itu tidak pantas untuk ditontonkan di dunia ini. Dan Tuhan harus mengajar kita untuk melihat kemuliaannya yang tersembunyi. Untuk memahami kemuliaan yang tersembunyi yang turun dari sorga dan masuk ke dalam dunia, engkau dan saya itu harus mengalami penebusan dari Kristus. Supaya apa? Supaya engkau tidak mencari kemuliaan di luar dari pribadi yang lain, kemuliaan dari dunia ini, tapi Bapak Ibu memahami there is a hidden glory.
Hidden glory inilah yang kemudian disempurnakan karena Kristus adalah penggenapan yang sangat fulfillment, yang sangat penuh akan korban dan termasuk korban penghapus dosa. Di dalam inkarnasinya pun Tuhan menyembunyikan kemuliaan dirinya untuk tidak dilihat dunia dengan cara yang tersembunyi. Dan untuk memahami itu, engkau dan saya harus mengalami penebusan dari Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika akhirnya engkau kemudian mengalami yang namanya pembaharuan, di mana engkau dan saya tidak lagi mengalami hatta, engkau melihat bahwa Yesus pun menjadi korban penghapus dosa itu, penggenapan dari korban penghapus dosa itu yang membuat engkau dan saya memahami seharusnya engkau dan saya tidak mencari kemuliaan di tempat-tempat yang lain. Tapi karena engkau telah ditebus dan dimasukkan ke dalam persekutuan oleh Kristus, union with Christ, engkau mengalami pemahaman yang benar bahwa ada hidden glory, ada kemuliaan yang tersembunyi yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing kita. Dan seharusnya ini membuat engkau dan saya lebih cheerful mengikut dan menyembah Tuhan. Dan harusnya Bapak Ibu jadi lebih sangat terbebaskan dan lebih tidak berpikir diri, karena akhirnya bisa melihat lebih luas lagi di luar bahwa ada banyak hal yang disediakan oleh Tuhan menjadi pembelajaran hidup ini. Berharap firman ini boleh meneguhkan kita dan membuat Bapak Ibu boleh bertumbuh semakin mencintai dan mengenal Tuhan, dan berharap sepulang dari gereja Kertajaya pembacaan kitab suci tidak berhenti di imamat. Amin. Aminnya kurang keras nih. Amin. 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 Berharap Bapak Ibu boleh membaca kitab suci dan again tidak melupakan kitab imamat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan yang datang dengan segenap kemuliaannya yang begitu agung itu, yang tidak dapat dipahami oleh dunia, membuat kami memahami ada kemuliaan yang Tuhan sediakan, namun kadang-kadang letaknya tersembunyi. Tuhan, kami punya kecenderungan untuk menambah kemuliaan-kemuliaan yang datang dari dunia, dari bawah. Padahal Tuhan telah menjanjikan kami berkat yang lebih indah kalaulah kami dengan setia mengikut Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk kemudian memahami apa-apa yang telah Engkau percayakan bagi hidup kami, supaya kami benar-benar sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam imamat ini. Biarlah kiranya kitab ini terus membuat kami untuk melihat kembali bahwa ada keindahan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tidak hanya bagi kami saja, atau juga bagi keluarga kami, namun juga bagi segenap komunitas gereja kami, agar komunitas gereja kami boleh kemudian menggarami dan menerangi di mana kami berada, yaitu di Surabaya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segenap keluarga yang telah Tuhan karuniakan anak. Berkatilah segenap kami, supaya kami memancarkan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kami, supaya orang-orang melihat kemuliaan itu dan kemudian menyembah Kristus. Biarlah kiranya kesaksian kami sedemikian agung selaras dengan apa yang Engkau inginkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang boleh kami naikkan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan ucapan syukur kami kepada Bapa di sorga. Amin.